Oke, satu slide lagi ya, sujud syukur. Ini kita pendek aja. Sujud syukur dari Abu Bakar bahwa Nabi SAW mendapatkan sesuatu yang memudahkan atau menggembirakan. Beliau langsung bersujud. Hadis riwayat Imam 6 kecuali An-Nasai. Ya. Dari Abu Bakar mengatakan bahwa Nabi mendapatkan sesuatu yang memudahkan atau menggembirakan, beliau langsung sujud. Abu Bakar melakukan sujud syukur saat penaklukan Yamamah. Umar bin Khattab sujud syukur saat Mesir ditaklukkan Islam. Melakukan sujud syukur. Ya. Namun hukumnya ini agak berbeda-beda. Ya. Hukum sujud syukur, Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan hukumnya sunnah melakukan sujud syukur pada saat kita mendapatkan satu keberkahan dari Allah. Ya. Satu hal yang baik. Dalam mazhab Syafi'i dan Hambali hukumnya sunnah. Di dalam mazhab Hanafi dan Maliki hukumnya makruh. Kenapa? Karena menurut mazhab Hanafi dan Maliki yang disunahkan itu adalah sholat 2 rakaat. Ya, yang disunahkan itu adalah sholat 2 rakaat. Pernyataan syukur itu diungkapkan dengan sholat 2 rakaat, bukan dengan sujud syukur. Jadi kalau sujud syukur kan tiba-tiba di tempat itu sujud syukurnya. Begitu mendapat ada yang lulus ujian misalnya, katakanlah gitu. Lulus ujian, wah dia sujud syukur. Di tempat itu dia sujud syukur. Nah, di dalam mazhab Hanafi dan Maliki hukumnya makruh untuk sujud syukur. Tapi yang dilakukan adalah sholat 2 rakaat. Baik Bapak yang dimuliakan oleh Allah, ini sujud ada 3 yang kita bahas pada hari ini, yaitu sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Ya. Baik, sebelum saya tutup, ada yang ingin ditanyakan? Tafadhol, silakan. Ya Pak. Pak, nih. Apa? Ya. Wudu. Ya hindarkan aja keraguannya. Kalau ragu dengan 2 dan 3 ambil 2 saja, tambahin 1 lagi, lebih kan nggak masalah kan? Ya kan? Lebih nggak masalah kan? Jadi gini, 3 itu hukumnya sunnah, ya, bukan wajib. Wajibnya 1. Ini hadis diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, melakukan 3 kali, tetapi wajibnya hanya 1. Jadi kalau Bapak ragu 2 sama 3, ya udah ambil aman aja. Kalaupun ternyata Bapak ambil 3, ternyata 2, enggak membatalkan wudu. Kenapa? Karena sunnahnya 3 kali, wajibnya sekali. Ya, oke, ada lagi? Itu dulu ya. Bacaan sujud tilawah. Nah, bacaan sujud tilawah sama saja dengan sujud sawi. Ada yang membaca sujud tilawahnya itu sama dengan sujud biasa. Kalau bacaan sujud biasa, tasbih biasa. Tapi ini versinya macam-macam. Ya, versinya macam-macam. Ada yang membaca tasbih seperti membaca sujud yang lain, ya. Ada yang membaca ada beberapa versi nih. Ada beberapa versi. Saya sendiri nggak hafal semua versinya, ya. Saya sendiri nggak hafal versinya. Kalau sujud tilawah itu, ya. Boleh membaca subhanallah. Pokoknya tasbih yang biasa dibaca di dalam sujud boleh, sama saja dengan sujud sawi, ya. Boleh juga membaca doa-doa yang lain yang diajarkan, ya. Ada keterangannya, dalilnya ada. Jangan bilang nggak ada dalil. Saya juga pernah dengar ya, ada yang mengatakan dalilnya bid'ah. Enggak, bukan bid'ah, bukan mengada-ada, tapi dia aja nggak ketemu dalilnya, ya. Kalau saya biasanya membaca
sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqa sam'ahu bihaulihi wa quwwatihi. Kalau saya baca itu, tapi baca yang lain juga bisa. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, boleh. Atau membaca yang sama dengan dibaca pada waktu sujud. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, juga boleh. Itu Pak Omar. Jadi boleh, ada variannya, bermacam-macam variasi. Kenapa? Karena memang tidak diajarkan satu oleh Rasulullah. Ya, tidak diajarkan satu oleh Rasulullah. Baik, ada lagi? Betul? Ya. Jadi kan dalam sholat itu kalau gerak dua-dua, imamnya baca sujud sahwi, makmum kan wajib. Dan tadi di tilawah juga begitu dalam sholat. Imamnya melakukan sujud tilawah, makmum wajib ikut. Ini kan wajib. Di dalam sholat subuh, saya nggak bahas soal masalah kunutnya ya. Imam kan ada yang kunut, ada yang tidak kunut. Nah, si makmum ini imam kunut, tapi dia tidak ikut kunut, atau makmum tidak baca kunut, tapi dia sendiri berhenti baca kunut. Nah, makmum ini tidak mengikuti imam itu batal atau tidak sholat? Karena tadi tilawah wajib, Ya. dan sahwi juga wajib karena si imam melakukan itu, makmumnya menjadi wajib. Nah, kalau dalam sholat kunut itu wajib atau tidak? Ya. Jadi gini, prinsipnya adalah imam itu diikuti oleh makmum. Ya, imam itu diikuti oleh makmum. Apapun yang dilakukan oleh imam. Ya. Nah, khusus untuk kunut ini memang agak sedikit bermasalah. Ya. Saya nggak bahas. Ya, saya paham. Karena kasus kunut kan kita sudah bahas bulan yang lalu. Kalau kunut memang agak sedikit bermasalah. Kenapa? Karena ada pendapat imam yang berbeda dalam kasus ini. Ya, dalam mazhab Hanafi kalau saya nggak salah. Ya, mazhab Hanafi mengatakan tidak ikut. Jadi artinya kalau kunut imamnya kunut, ya, imamnya baca kunut, di dalam mazhab Hanafi makmumnya tidak boleh ikut, diam saja. Ya. Kalau di dalam mazhab Maliki, ya makmum kunut, ya. Kalau mazhab Hambali itu mengaminkan, ya, mengaminkan. Kalau mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki memang kunut dia. Mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i itu kunut. Jadi kalau imamnya kunut, makmumnya kunut, ya. Nah, kan sekarang kan kita bahas adalah si makmumnya nih kan, bukan si imamnya. Jadi prinsip dasarnya adalah semua yang dilakukan oleh imam diikutin. Kalau mazhab Hambali mengatakan sebaiknya dia mengaminkan. Ya, sebaiknya dia mengaminkan. Nah, bagaimana kalau kebalikan? Si imam kunut, si makmumnya si imam tidak kunut, si makmumnya berpahaman kunut. Maka di dalam mazhab yang menyuruh untuk kunut itu kan mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki. Maka di dalam mazhab Syafi'i dia lakukan sujud sahwi setelahnya. Ya, dia lakukan sujud sahwi. Jadi bukan imam tidak kunut kemudian dia kunut sendiri, enggak begitu. Itu batal salatnya. Ini dalam mazhab Syafi'i. Kalau di dalam mazhab Maliki yang juga sama-sama kunut, ya, yang dilakukan oleh si makmum adalah kalau si imamnya enggak kunut, si makmumnya juga enggak kunut.
di dalam mazhab Maliki mengatakan tidak perlu dibayar dengan sujud sahwi. Kenapa? Karena kunut itu hukumnya sunnah. Ya, karena di dalam mazhab Maliki kunut itu hukumnya sunnah. Kalau di dalam mazhab Syafi'i hukumnya kunut itu tidak sampai kepada wajib, tapi wajib yang dikuatkan, sehingga untuk kalau itu tertinggal dia penuhi dengan sujud sahwi. Jadi apapun kondisinya, kecuali yang pendapat mazhab Hanafi tadi, kalau dia imamnya kunut, maka sebaiknya dia ikut kunut atau mengaminkan. Ya, mengaminkan. Kalau imamnya tidak kunut, makmumnya berpendapat kunut, maka dua pendapat yang sama-sama menyatakan kunut adalah mazhab Syafi'i, dia lakukan sujud sahwi. Mazhab Maliki dia tidak lakukan sujud sahwi, nggak perlu. Kenapa? Karena kunut itu sunnah saja. Itu kira-kira. Jadi prinsip dasarnya adalah semua yang dilakukan oleh imam diikut oleh makmum. Baik, ada lagi? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan kajian kita pada subuh hari ini. Terlebih terkurang mohon dimaafkan, yang benarnya datang dari Allah, yang salah itu adalah karena kedhaifan saya pribadi. Kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.